Melanjutkan, Batman Begins, kisah diawali dengan memperlihatkan sekelompok penjahat yang merampok sebuah bank, di mana para perampok ini saling bunuh satu sama lain sesuai perintah dari bos mereka, yaitu seseorang yang selalu memakai riasan di wajahnya. Sebagian penjahat mencoba membobol brankas, sementara penjahat lain berusaha merampok bank dengan terang-terangan. Sang manajer yang gagah berani pun muncul dengan shotgunnya, namun saat pelurunya habis, satu penjahat pun bangun dan berhasil membunuh bapak manajer berani ini. Tersisa dua penjahat, yang satu berniat untuk membunuhnya sesuai instruksi dari bos mereka, yaitu sang pemilik ketawa menyeramkan, siapa lagi kalau bukan Joker, di mana penjahat yang akan ditembak pun mengatakan bahwa dirinya tidak akan melawan karena sebentar lagi akan ada bus sekolah yang datang menjemputnya. Dan ya, Joker alias dalang dibalik perampokan ini ternyata menyamar sebagai salah satu dari mereka, di mana dia berhasil membawa semua uang hasil rampokan dan meninggalkan si manajer dengan bom asap di mulutnya. Saat malam hari tiba, kita akan melihat kelompok mafia sedang melakukan transaksi dengan kelompok yang dipimpin oleh Scarecrow alias Dr. Fred yang ada di film pertama, di mana transaksi itu pun gagal dilakukan setelah kemunculan dua warga sipil yang berpenampilan seperti Batman padahal bukan, dan tiba-tiba ya, muncullah Batman yang asli dengan tumblernya, di mana para mafia berhasil lolos sementara Dr. Fred dan anak buahnya berhasil ditangkap dengan cukup mudah. Kedua Batman abal-abal pun ditangkap sekalian. Niat mereka memang bagus, terinspirasi oleh Batman dan ingin ikut berkontribusi untuk kedamaian kota Gotham, tetapi dengan uang dan fasilitas ala kadarnya, jelas mereka hanya cari mati dengan membiarkan diri mereka terlibat dalam masalah mafia ini. Tak langsung pulang, Batman alias Bruce pun menemui Gordon di TKP perampokan yang akhirnya diketahui jika uang yang dirampok oleh Joker merupakan uang milik para mafia yang kebetulan disimpan di bank tersebut. Setelah rumahnya hancur, kini Bruce memakai tempat departemen pengembangan dan penelitian sebagai markas utamanya. Alfred memberitahu Bruce tentang sosok calon wali kota baru yang akan memimpin Gotham City. Dia bernama Harvey Dent, yang merupakan kekasih dari teman masa kecilnya itu Rachel, sang jangsa wilayah. Bruce perlu mengetahui apakah calon wali kotanya jujur, baik, atau dan amanah, sehingga dia pun mengatur waktu untuk melakukan pertemuan dengan pria bernama Harvey Dent ini. Dan inilah Rachel, sang kekasih Harvey Dent sekaligus teman masa kecil Bruce yang perannya digantikan oleh aktris lain. Agak sedikit kecewa, tapi aktingnya tidak kalah bagus. Mereka berdua akan menghadiri persidangan mengenai salah satu pelaku kriminal yang merupakan anak buah dari kelompok mafia di Gotham City, di mana kita akan diperlihatkan dengan keberanian Harvey yang dengan terang-terangan menantang para mafia bahwa selama masa jabatannya nanti, mereka para mafia patut ketar-ketir karena Harvey berencana untuk memberantas mereka semua. Beralih ke gedung Wayne Enterprise tepat saat ada tamu dari luar negeri bernama Tuan Lau. Ini pembuknya seorang pengusaha asal Cina yang ingin menjalin kerjasama dengan perusahaan Wayne, tetapi Fox sebagai perwakilan Bruce yang sedang tidur pulas pun akan memikirkannya terlebih dahulu setelah mendapati adanya laporan tentang beberapa praktek ilegal yang dilakukan oleh Tuan Lau ini. Dia bernama Riz, salah satu karyawan perusahaan Wayne yang mengeluh dengan sikap bosnya alias Bruce yang tidur saat sedang rapat, sehingga Fox merasa perlu bersikap tegas dengan meminta Riz untuk jangan ngaririweuh alias ikut campur urusan bosnya. Mau dia tidur saat rapat kek, mau dia modal, mau dia joget dirago di atas meja, terserah Bruce, dia yang punya. Sehingga ini menjadi awal kedengkian Riz terhadap Bruce yang membuatnya diam-diam mencari tahu tentang siapa sosok Bruce di belakang panggung. Malam pertemuan Bruce dengan Harvey, dia datang bersama dengan model cantik asal Rusia yang memang ditugaskan untuk mencari tahu sifat asli si Harvey, di mana kedatangannya cukup membuat Rachel dan Harvey sendiri terkejut karena meja makan mereka tidak cukup untuk 4 orang, tanpa keduanya sadari jika hotel dan restoran mewah ini adalah milik seorang Bruce yang tidak pernah kehabisan duit.
Si model Rusia pun mulai memancing pendapat Harvey tentang sosok Batman yang suka main hakim sendiri, di mana Bruce akhirnya mulai suka dengan sosok Harvey saat dia mengatakan jika tindakan Batman adalah sebuah tindakan yang bagus meski tidak bisa dibenarkan karena di tengah situasi kacau penuh kejahatan, korupsi, pemerintahan yang bobrok dan petugas hukum yang mudah disuap, Batman mewakili rakyat Gotham bahwa harus ada sosok yang menjadi harapan, simbol yang tidak bisa disuap dengan uang, sosok yang mau membahas kejahatan tanpa pamrih dan tanpa bayaran, sehingga ketika para penegak hukum tidak bisa diharapkan, maka Batman lah satu-satunya harapan warga Gotham untuk membuat kota ini menjadi lebih baik. Mendengar argumen dari Harvey yang sangat bijak membuat Bruce akhirnya mengutarakan keinginannya untuk mendukung Harvey sepenuhnya, yang jika uang adalah masalahnya, maka Bruce siap membantu dan mensupport memenuhi apapun yang dibutuhkan oleh Harvey. Beralih ke tempat lain, kelompok mafia di seluruh Gotham City termasuk Maroni, anak kandung dari Falcone, pun berkumpul untuk mendiskusikan mengenai uang simpanan mereka yang hilang dirampok oleh pria yang dengan riasan di wajahnya alias Joker, yang ternyata Tuan Lau selama ini terlibat dengan para mafia dan bertugas untuk mencuci uang haram milik mereka, di mana Tuan Lau menyarankan Maroni dan kawan-kawan untuk pindahkan sisa uang simpanan mereka di perusahaannya yang ada di Cina, karena entah itu Batman atau penegak hukum sekalipun tidak akan bisa memeriksanya selama Tuan Lau tetap berada di negaranya. Dan ya, muncullah Joker dengan ketawa uniknya. Dia langsung mendemonstrasikan trik sulap menghilangkan pensil dengan membanting salah satu anak buah para mafia ini. Joker berhasil menyadarkan Maroni dan kawan-kawan bahwa masalah yang sedang mereka hadapi saat ini diakibatkan oleh hanya satu orang saja, satu orang yang selalu muncul di malam hari dengan jubah hitamnya. Siapa lagi kalau bukan Batman? Sehingga Joker menawarkan jasanya untuk membunuh Batman asalkan Maroni dan kawan-kawan mau membagi setengah dari sisa uang simpanan yang mereka miliki. Sebagian orang hanya tertawa saja mendengar ucapan Joker yang dianggap hanya bualan, tetapi satu orang bernama Gumball yang diperankan oleh Michael J. White pun sudah muak dan menawarkan hadiah untuk siapapun yang bisa membunuh Joker. Yang di situ Joker menunjukkan kecerdasannya dengan muncul di sini tanpa tangan yang kosong, karena di balik jasnya terdapat granat yang bisa meledak kapan saja, sehingga jikalau Maroni dan kawan-kawan berubah pikiran, mereka bisa menghubunginya lewat kartu nama yang dia simpan di atas meja. Di saat bersamaan, Gordon bersama tim pun terlambat datang ke tempat penyimpanan uang milik para mafia karena Tuan Lau sudah lebih dulu mengamankan semua uangnya, sehingga Gordon mengajak Harvey untuk bertemu langsung dengan Batman untuk meminta bantuannya supaya Tuan Lau bisa dibawa ke Gotham untuk diperiksa tanpa harus melalui prosedur yang rumit dan tanpa izin dari negara tempat tinggalnya. Sementara di tempat lain, Gambol sang mafian sepertinya akan menyesali tindakannya yang menantang dan meremehkan seorang Joker ketika beberapa penjahat jalanan mengaku berhasil membunuh Joker, padahal mereka adalah anak buah setia Joker yang datang ke sini untuk bisa menunjukkan seberapa nekat, kejam, dan brutalnya seorang Joker. Gambol pun diceritakan bagaimana dia bisa mendapatkan bekas luka di wajahnya, bahwa dulu waktu masih kecil ayahnya pernah menodongkan pisau ke ibunya yang membuat Joker kecil ketakutan, sehingga si ayah menyayat wajah Joker kecil menggunakan pisau tersebut supaya terlihat tersenyum sambil berkata, "Why so serious, son? Why so serious?" Seperti biasa, Bruce pun kembali menemui Fox untuk meminta bantuannya. Barangkali ada solusi untuk bagaimana caranya membawa seseorang dari luar negeri dengan cara yang agak ekstrim dan sedikit ilegal, di mana Fox tidak hanya menunjukkan caranya, tetapi dia juga memberikan kostum baru yang sudah di-upgrade supaya Bruce bisa lebih leluasa dan lebih bisa maksimal dalam melakukan olahraga malamnya tersebut. Ditemani Alfred dan para ladies, Bruce pun akan pergi ke Cina tanpa diketahui oleh siapapun. Dia akan melakukan penerbangan lintas negara menggunakan pesawat tak terdaftar, sementara Fox terlihat sudah sampai di Cina untuk bertemu langsung dengan Tuan Lau yang berada di gedung perusahaannya untuk menyampaikan penolakan akan tawaran kerjasamanya, tanpa Tuan Lau sadari jika kedatangan Fox ke sini bukan semata-mata hanya untuk menyampaikan penolakan tersebut, tetapi untuk meletakkan semacam alat berbentuk ponsel, padahal bukan, karena ponsel tersebut adalah sebuah alat berupa sonar yang bisa memancarkan frekuensi tinggi sehingga bisa mempermudah Bruce untuk mengetahui di lantai mana Tuan Lau sedang berada.
Malam harinya, Bruce dengan kostum baru pun terlihat sudah berada di gedung yang berseberangan dengan gedungnya Tuan Lau, menembakkan beberapa peledak otomatis yang waktunya bisa disetting dan melakukan lompatan untuk masuk menuju lantai Tuan Lau berada saat ini. Setelah Tuan Lau berhasil didapatkan, Bruce hanya perlu menunggu jendelanya meledak lantas melepaskan tali yang mengait tepat saat pesawat sedang lewat, sehingga dia bisa membawa Tuan Lau kembali ke Gotham tanpa perlu tiket penerbangan atau prosedur yang menyulitkan. Rachel pun turun langsung menginterogasi Tuan Lau. Dia tidak mau memberitahu di mana lokasi uangnya, tetapi sebagai gantinya, Tuan Lau bersedia untuk menyebutkan nama-nama mafia yang menjadi pemilik dari semua uang-uang tersebut. Alhasil, Maroni dan kawan-kawan pun langsung ditangkap untuk dilakukan persidangan, di mana Ibu Hakim sempat mendapati kartu Joker di mejanya yang tanpa memperdulikan hal itu, Ibu Hakim pun menyatakan bahwa Maroni dan kawan-kawan terbukti bersalah atas banyak sekali kasus kejahatan, namun tidak akan bisa langsung dipenjara sebelum didapatkan bukti-bukti kuat yang memberatkan mereka semua. Tindakan Harvey dan Gordon pun mendapat sedikit nasihat atau sejenis peringatan dari Bapak Wali Kota bahwa niat Harvey memang sudah bagus, ingin menegakkan keadilan dan membasmi kejahatan, namun beliau merasa jika tindakan Harvey dan Gordon terlalu berani dan terlalu terang-terangan karena tindakan mereka sama saja dengan menantang seluruh mafia yang ada di Gotham City yang mungkin bisa menjadi bumerang untuk mereka sendiri. Belum beres dengan masalah Tuan Lau dan para mafia, warga Gotham termasuk Bruce harus dikejutkan oleh berita terbaru mengenai video mengerikan saat salah satu peniru Batman yang ada di awal akhirnya harus tertangkap oleh Joker dan mati dengan sia-sia, di mana Joker mengancam seluruh warga Gotham City bahwa dirinya akan membunuh satu persatu penegak hukum dan menimbulkan kekacauan di mana-mana apabila Batman tidak segera menyerahkan diri dan memberitahu identitas aslinya yang sebenarnya. Dan benar saja, dari kartu yang disematkan pada mayat Batman peniru, mereka menemukan 3 DNA yang akan menjadi target Joker selanjutnya. Di antaranya ada Ibu Hakim, Bapak Komisaris, dan Harvey Dent, di mana Gordon terlambat memperingatkan mereka bertiga sehingga Ibu Hakim dan Bapak Komisaris yang menjadi atasannya pun harus mati dengan cukup tragis. Sementara untuk Harvey Dent, dia terlihat sedang bersama Rachel menghadiri pesta yang diadakan oleh Bruce, di mana Joker akan membunuh Harvey Dent dengan cara mendatanginya secara langsung, sehingga Bruce yang mengetahui hal itu pun dengan cepat membuat Harvey tak sadarkan diri dan menyembunyikannya di tempat aman. Ya, Joker bersama antek-anteknya datang secara terang-terangan mencari siapa orang yang bernama Harvey Dent. Rachel pun maju supaya para tamu tidak menjadi sasarannya, yang di situ Joker kembali menceritakan bagaimana dia bisa mendapatkan luka di wajahnya, bahwa dulu dia pernah punya istri cantik secantik Rachel. Si istri suka berjudi dan terlilit hutang pada rentenir. Karena tak bisa bayar, mereka mengiris wajah istrinya yang membuat kecantikannya hilang dan tidak pernah tersenyum lagi, sehingga Joker pun menempelkan pisau di mulutnya, mengiris wajahnya sendiri supaya sama dengan istrinya. Tetapi sang istri justru malah mencampakannya karena tidak tahan dengan wajah Joker yang mengerikan tersebut. Dan cerita ini sangat bertolak belakang dengan apa yang diceritakannya kepada Gambol. Namun mengingat jika Joker adalah pasien dari rumah sakit jiwa Arkham Asylum, maka tidak heran jika Joker hanya mengarang cerita akibat schizofrenia paranoid yang dialaminya. Dan ya, muncullah Batman yang berhasil melumpuhkan anak buahnya. Joker melempar Rachel dari jendela gedung sehingga Bruce segera meluncur untuk menyelamatkannya, yang membuat Joker berhasil melarikan diri. Keesokannya, Bruce dan Alfred terlihat sedang mencari identitas asli Joker karena perbuatannya sudah benar-benar melebihi batas, bahkan melebihi musuh pertamanya yaitu Ra's al Ghul. Alfred pun menasihati Bruce tentang musuhnya kali ini bahwa berdasarkan mata batinnya, Alfred bisa melihat jika Joker adalah tipikal manusia yang tidak mencari sesuatu yang logis, contohnya seperti uang, sehingga akan cukup sulit untuk bisa mengalahkan seseorang yang tidak bisa dibeli, tidak bisa ditawar, tidak bisa diintimidasi, karena mungkin
Dia hanya ingin melihat dunia terbakar dalam penderitaan yang barangkali itu menjadi kepuasan tersendiri atau passion tersendiri untuk orang seperti si Joker ini. Bruce mendatangi Gordon di TKP yang merupakan korban Joker yang lain, di mana Bruce mencoba untuk menemukan sidik jari Joker dari bekas lubang peluru yang ada di tembok, yang dengan teknologi canggih yang dimiliki perusahaannya tidak mustahil bagi Bruce untuk bisa menemukan sidik jari hanya dengan menggunakan sampel lubang bekas peluru saja. Setelah sidik jari Joker berhasil ditemukan, dia hanya perlu mencari lokasi terakhir Joker sesuai dengan sidik jari tersebut, yang akhirnya ditemukanlah sebuah lokasi apartemen yang mungkin menjadi tempat singgah terakhir Joker baru-baru ini. Sementara Bruce sedang pergi menuju lokasi tersebut, kita akan melihat Reese, salah satu karyawan perusahaan Wayne yang di awal jengkel terhadap bosnya. Kini dia datang untuk memeras Fox bahwa dirinya sudah memiliki data mengenai keterlibatan Fox dengan Batman, tanpa sadar jika Batman adalah Bruce, pemilik perusahaan tempatnya bekerja, di mana Reese memeras Fox untuk memberikan uang $10 juta setiap tahun jika ingin rahasia ini tetap terjaga. Dengan santainya Fox pun bertanya, apakah kau yakin ingin melakukan ini? Apakah kau yakin ingin memeras salah satu orang terkaya di dunia yang pada malam hari sering berkeliaran dengan jubahnya dan melakukan apapun tanpa batasan hukum? Saat itulah Reese langsung terdiam dan membatalkan rencana pemerasannya setelah sadar jika dirinya memeras orang yang salah. Kembali ke Bruce yang sudah tiba di lokasi yang menjadi tempat terakhir Joker singgah. Dia menemukan beberapa polisi yang terikat di tiang tanpa seragam yang seharusnya mereka kenakan. Tepat di saat bersamaan di luar gedung tersebut diadakan acara penghormatan terakhir untuk Bapak Komisaris, yang dari sekian banyak polisi yang ada di sana, di antaranya ada Joker dan antek-anteknya yang sudah menyamar dan berniat untuk membunuh Harvey Dent saat sedang pidato di atas mimbar. Joker berhasil kabur, sementara satu anak buahnya berhasil ditangkap. Kita panggil saja Samsul. Harvey diam-diam membawanya pergi untuk diinterogasi sendiri setelah kurangnya kepercayaan dia terhadap para penegak hukum di Gotham City ini. Kematian Gordon cukup menjadi pukulan berat bagi Bruce yang harus melihat sendiri anak dan istrinya menangis gara-gara Bruce yang tidak segera menyerahkan dirinya. Dalam kondisi diliputi amarah itulah dia pun mendatangi Maroni di sebuah klub, menghajar semua anak buahnya secara membabi buta untuk mencari tahu di mana Joker bersembunyi. Tetapi Maroni yang memang tidak tahu apa-apa pun mengatakan, jika ingin mencari Joker, kau hanya perlu melepas topengmu dan dia akan mendatangimu dengan sendirinya. Beralih ke Harvey yang sedang menginterogasi si Samsul yang juga ingin mengetahui di mana tempat si Joker bersembunyi, di mana Harvey menggunakan metode untung-untungan dengan cara lempar koin antara kepala atau ekor, antara hidup atau mati, yang metode tersebut dia dapatkan dari sang ayah saat dirinya masih anak-anak. Nyawa Samsul pun terselamatkan oleh kemunculan Bruce yang datang tepat waktu. Dia meminta Harvey untuk jangan bertindak gegabah karena si Samsul ini hanyalah orang suruhan Joker yang tidak tahu apa-apa. Harvey diminta untuk mengadakan konferensi pers karena dengan semua kekacauan yang terjadi, Bruce berniat untuk mengungkapkan jati dirinya yang sesungguhnya di depan semua orang agar mimpi buruk ini segera berakhir. Dan alangkah besarnya hati seorang Harvey Dent ketika dia tidak ingin kehilangan Batman yang sudah menjadi simbol harapan untuk kota Gotham. Dia memilih untuk mengorbankan dirinya sendiri dengan mengaku sebagai Batman dan meminta polisi untuk memenjarakannya, berharap Joker akan puas dan tidak lagi melakukan pembantaian. Melihat hal ini, Rachel sang kekasih pun sangat tidak setuju akan keputusan Harvey karena sejatinya dia sudah tahu jika Batman yang asli adalah Bruce, dan Harvey hanya menjadikan dirinya sendiri sebagai tumbal supaya Bruce alias Batman bisa tetap melanjutkan perjuangannya. Dikawal tim SWAT bersenjata lengkap, Harvey akan dibawa ke penjara pusat untuk diadili, di mana iring-iringan tim SWAT pun harus melewati jalan bawah tanah setelah jalan utama tertutup oleh mobil truk yang sedang terbakar. Yang di sini kita sudah bisa menebak jika itu semua adalah jebakan yang dilakukan oleh Joker, dan benar saja dia sudah siap dengan roket launchernya dan berniat untuk membunuh Harvey Dent yang dianggapnya sebagai Batman. Tersisa satu mobil yang membawa Harvey. Bruce berhasil menyelamatkannya tepat waktu dengan mengorbankan tumblernya terkena roket, yang di situ kita akan melihat teknologi Batman yang sudah di-upgrade ketika roda bagian depan tumblernya adalah rangkaian sepeda motor yang bisa terlepas dari badan utamanya.
Bruce berhasil mengejar Joker, bahkan menjungkir balikan truk yang dikendarainya, di mana Joker dengan beraninya berdiri tepat di tengah jalan karena sadar jika Batman tidak akan sampai berani membunuh seseorang walaupun itu adalah penjahat yang kejam. Dan ya, ada semua yang menonton pasti akan terkejut saat mengetahui jika Gordon masih hidup. Dia dan Harvey merancang jebakan ini untuk bisa menangkap Joker, karena hanya inilah satu-satunya cara untuk mereka bisa menangkap si Joker yang lingas seperti belut. Harvey pun diantar pulang oleh satu petugas polisi, sementara Gordon membawa Joker ke penjara dan mendapatkan tepuk tangan meriah dari semua pasukan. Terlebih lagi ketika Gordon secara resmi diangkat menjadi komisaris baru, menggantikan komisaris lama yang sudah mati dibunuh oleh Joker. Gordon pun pulang kembali ke keluarganya dan baru beberapa saat di rumah, dia sudah ditelepon oleh orang kantor bahwa Harvey dinyatakan hilang. Polisi yang mengantarkannya ternyata adalah orang suruhan Joker yang ditugaskan untuk menculik Harvey, sehingga ketika Gordon tidak bisa menginterogasinya secara baik-baik dan penuh dengan sopan santun, maka dia menyerahkan tugas tersebut kepada seseorang yang mungkin bisa membuat Joker mengerti. Di sinilah kita akan melihat sosok Joker yang luar biasa. Bukan saya kagum terhadap tindakannya, tetapi lebih kagum terhadap bagaimana cara berpikir dan fokusnya Joker dalam mencapai tujuan. Joker ini adalah sosok manipulatif yang pandai mempengaruhi cara pandang seseorang dari bagaimana dia membolak-balikan fakta, sosok yang tidak menjadikan uang sebagai acuan, sosok yang meletakkan kepuasan di atas atau di kasta tertinggi dalam hidupnya, sehingga Joker mengatakan jika Batman telah melengkapi hidupnya, alih-alih menjadi musuh bebuyutan, Joker justru menganggap jika Batman adalah sosok yang bisa membuat hidupnya lebih beradrenalin, sehingga semua korban yang mati dan Harvey Dent yang sekarang menghilang hanya sekedar collateral damage atau cuma menjadi korban sampingan dari tujuan Joker yang sebenarnya. Dan alangkah terkejutnya Bruce saat baru mengetahui jika tidak hanya Harvey Dent yang menghilang, tetapi Rachel sang jaksa wilayah sekaligus teman dekatnya pun ikut diculik juga. Yang dari sini interogasi pun semakin bertambah brutal ketika Bruce menghajar Joker berkali-kali, tetapi reaksinya hanya tertawa saja dan nampak tidak terintimidasi sedikit pun, yang membuat Bruce semakin terpancing emosinya. Pada akhirnya, Joker pun memberitahu lokasi Harvey dan Rachel yang ternyata berada di tempat yang berbeda. Bruce akan menyelamatkan Rachel, sementara Gordon dan timnya akan menyelamatkan Harvey. Drum-drum berisi minyak yang mudah terbakar, Harvey dan Rachel pun berbicara melalui telepon yang sengaja Joker sediakan untuk mereka berdua bisa ngobrol. Sebelum menjelang ajal, Harvey berusaha melepas ikatannya yang justru membuatnya harus terjatuh dan menumpahkan minyak yang tepat melebar di bagian wajah kirinya. Yang tak lama setelah kedua lokasi sudah ditemukan, Rachel pun tewas dalam ledakan, sementara Bruce berhasil datang tepat waktu dan segera mengeluarkan Harvey meski sebelah wajahnya sempat terbakar akibat tumpahan minyak yang terjadi tadi. Di saat bersamaan di kantor polisi, Joker yang sedang dijaga satu petugas pun meminta haknya untuk menelepon, namun tidak digubris oleh Pak Petugas. Di ruangan lain, ada seorang napi yang mengeluh sakit perut yang setelah diperiksa, terdapat sebuah ponsel yang disembunyikan di dalam perut si napi, di mana Joker tiba-tiba keluar sambil menyandra si petugas tadi, yang ketika dia mulai melakukan panggilan telepon, si napi tadi pun meledak bersama dengan ponsel di perutnya, yang akhirnya terungkaplah jika semua ini adalah bagian dari rencana Joker. Semua sudah dipersiapkan. Joker sengaja membuat dirinya tertangkap supaya bisa membuat Tuan Lau atau membawa Tuan Lau keluar dari penjara dan mengalihkan perhatian Batman dan para polisi menggunakan Rachel dan Harvey sebagai umpannya. Singkat cerita, Joker telah berhasil memaksa Tuan Lau untuk buka suara tentang di mana uang para mafia disimpan. Joker hanya mengambil setengah yang menjadi bagiannya dengan meletakkan Tuan Lau tepat di atas puncak dan membakar semua uang tersebut untuk menunjukkan kepada satu mafia ini bahwa Gotham berhak mendapatkan penjahat yang lebih berkelas yang tidak melulu berorientasi pada uang. Di saat bersamaan, Bruce pun nekat mengikuti acara talk show dengan akan mereveal atau membongkar siapa Batman sebenarnya, di mana momen itu dimanfaatkan Joker untuk membuat semua orang mengejarnya, karena jika Bruce tidak mati dalam waktu 60 menit, maka Joker akan meledakkan rumah sakit umum Gotham City yang tentu saja akan ada banyak orang yang menjadi korbannya.
Alhasil, Gordon dan Bruce pun disibukkan dengan menyelamatkan Reese dari kejaran semua warga Gotham yang punya anggota keluarga yang kebetulan sedang dirawat di rumah sakit umum, termasuk dari anak buah Gordon sendiri yang istrinya kebetulan sedang dirawat di sana, sehingga daripada istri sendiri yang mati, lebih baik si Reese yang ngeyel ini yang mati, tetapi Bruce berhasil mencegah hal itu dengan cara menabrakkan Lamborghini mahalnya. Semua pasien di rumah sakit berhasil evakuasi, terkecuali satu pasien yang sebelah wajahnya kini menjadi sangat mengerikan. Siapa lagi kalau bukan Two-Face alias Harvey Dent. Joker menyamar sebagai perawat hanya untuk bisa menemui Harvey secara pribadi. Masih dengan kemampuan manipulatifnya, Harvey berhasil pengaruhi bahwasanya penyebab utama kematian Rachel adalah Gordon, Batman, dan Maroni dan kawan-kawan mafianya. Joker mengaku dirinya hanya fokus untuk mendapatkan Tuan Lau, sehingga jika Harvey Dent ingin marah dan balas dendam, marahlah pada kota Gotham yang hanya memikirkan diri sendiri tanpa pernah peduli terhadap kehidupan pribadi Harvey Dent yang belum sempat menepati janjinya untuk menikahi Rachel. Dengan metode yang sama yaitu lempar koin, Harvey pun membiarkan Joker hidup sementara dirinya kabur melalui pintu belakang, di mana Joker benar-benar serius saat ingin meledakkan rumah sakit umum Gotham City karena dia benar-benar melakukan hal tersebut tepat saat semua orang sudah berhasil dievakuasi. Joker pun melanjutkan rencana selanjutnya, yaitu menculik seorang pemilik stasiun televisi dan mengancam akan meledakkan salah satu distrik di Gotham, sehingga semua orang yang ada di distrik tersebut termasuk beberapa narapidana pun harus dievakuasi menggunakan 2 kapal feri yang tanpa mereka sadari jika disinilah letak rencana asli Joker, karena pada 2 kapal feri tersebut sudah terdapat masing-masing peledak yang pemicunya sendiri berada di kapal yang berbeda, yang alhasil masing-masing dari kedua kapal itu harus memilih siapa yang harus diledakkan sebelum jam 12 malam, karena jika menolak untuk memilih, maka Joker akan meledakkan kedua kapal itu sekaligus. Fox sendiri terkejut dengan Bruce yang menggunakan teknologi sonarnya untuk meretas semua ponsel yang ada di Gotham City dengan tujuan untuk melacak di mana posisi si Joker. Hal itu mendapat sedikit pertentangan dari Fox yang menurutnya tidak etis dan melanggar privasi, tetapi karena situasinya sedang darurat, maka Fox pun setuju untuk mencari di mana Joker berada saat ini. Tak lama Fox berhasil mendapatkan posisi Joker yang ternyata berada di salah satu gunung kosong. Bersama Gordon, Bruce pun pergi ke sana dan terlibat sedikit perdebatan ketika Gordon diminta untuk diam saja, serahkan semuanya kepada Batman, tetapi Gordon tetap kekeh ingin menurunkan tim SWAT-nya karena Joker juga sudah menyandera beberapa orang yang dia temukan, yang dia tempatkan di gedung kosong tersebut. Bruce pun akhirnya sadar jika para sandera adalah para badut yang menjaga gedung ini. Mulut mereka ditutupi lakban dan tangannya diikat ke pistol, sehingga Bruce harus mengatasi PR tambahan untuk mencegah tim SWAT melukai para badut ini. Setelah berhasil mengatasi semuanya, kini giliran Bruce harus menghadapi Joker yang tinggal sendirian. Dia sempat kewalahan saat menghadapi 3 anjing galak peliharaannya, ditambah layar sonar pada topengnya pun mengalami kerusakan yang membuat pandangan Bruce terganggu, sehingga Joker bisa dengan mudah dilumpuhkannya. Joker agak sedikit kecewa ketika 2 kapal memutuskan untuk tidak memilih siapa yang akan diledakkan. Joker telah salah ketika menganggap jika semua orang sama seperti dirinya, karena faktanya warga Gotham termasuk para narapidana masih memiliki hati nurani dan tidak egois dengan mengorbankan orang lain, sehingga rencana Joker kali ini tidak berjalan mulus seperti sebelumnya yang akhirnya membuat dia kalah dan nyaris mati jika saja Bruce tidak segera menyelamatkannya. Alasan Bruce menyelamatkannya adalah untuk membuktikan bahwa dirinya tidak sama dengan para penjahat. Meski kalah dengan Batman, tapi Joker tidak mau kalah dengan warga Gotham karena rupanya dia memiliki rencana lain yang merupakan kartu asnya, yaitu Harvey Dent. Joker berhasil merubah sosok Harvey Dent yang awalnya dianggap sebagai pahlawan dan harapan,
Kini, dia menjadi sosok yang menuntut balas dendam atas kematian Rachel sehingga Bruce segera pergi dari sana untuk mencegah hal itu terjadi. Dan benar saja, Harvey Dent pun mendatangi seorang polwan yang mengantar Rachel pada malam itu. Si polwan rupanya diiming-imingi uang untuk biaya pengobatan ibunya sehingga dia tidak memiliki pilihan lain selain menjadi pengkhianat, dan sekarang dia harus menanggung akibat dari tindakannya ketika Harvey Dent membunuhnya setelah lemparan koin menyatakan bahwa si polwan harus mati. Si polwan melakukan penculikan Rachel sesuai perintah dari Maroni sehingga Harvey langsung mendatanginya juga. Maroni beralasan jika semua itu adalah atas perintah dari Joker, namun Harvey sedikit pun tidak percaya dan langsung melakukan lemparan koin yang kali ini si Maroni beruntung karena tidak akan dibunuh, tetapi supirnya mendapat apes sehingga Maroni tetap saja tewas akibat kecelakaan mobil. Selanjutnya, Harvey menculik istri dan kedua anak Gordon untuk menunjukkan kepada Gordon bagaimana rasanya kehilangan orang yang dicintai. Kenapa Gordon? Karena Harvey menganggap jika Gordon telah melakukan pembiaran terhadap salah satu anak buahnya yang berniat atau yang berkhianat, yaitu si polwan, sehingga Harvey ingin agar Gordon juga merasakan kehilangan atas salah satu anggota keluarganya. Tak lama Bruce pun muncul untuk mencegah dan menjelaskan tentang apa yang sudah terjadi, namun Harvey sama sekali sudah tidak mau mengerti akibat dari hasrat balas dendam atas kematian Rachel, sehingga Bruce tidak memiliki pilihan lain selain menjatuhkan Harvey demi menyelamatkan anak Gordon dari cengkramannya. Tindakan yang sudah dilakukan Harvey jelas akan membuat warga Gotham kehilangan harapan karena mereka sudah terlanjur menganggap jika Harvey adalah sosok pahlawan yang menginspirasi, sehingga untuk semua tindakan Harvey yang telah membunuh si polwan, Maroni dan kawan-kawan, Batman pun bersedia untuk dijadikan kambing hitam atas semua kejadian tersebut. Lampu sorot pemanggil Batman pun dihancurkan. Harvey tetap dianggap sebagai pahlawan. Warga Gotham City tidak kehilangan harapan tanpa mereka semua sadari jika kedamaian yang mereka rasakan saat ini adalah berkat satu orang yang selalu berjuang tanpa pamrih, seseorang yang main hakim sendiri pada malam hari, seseorang yang selalu memakai kostum gerah yang tidak ingin dipuji, yakni Batman, sang kesatria kegelapan. The Dark Knight. Tamat, ending yang cukup menjokerkan.